mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas upacara Hari Santri Nasional Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng. 1. Pembina upacara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Haji Abdul Wahid Budin, LC.MHI. 2. Pemimpin upacara Muhammad Muhaimin, SPDI, SE. 3. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Asy'ari, SPDI, MH. Ajudan Pembina Upacara Haji Khairi, TPQ Latansa. 5. Pembacaan doa Dr. Hafiz MSI. Protokol Fikriyah Zulfaliana Hashim, MPDI. Dirijen Titi Rahmawati, SPD. 8. Pemimpin barisan Muhammad Zahirul Alam, SE. Nur Hadi, SPDI. Haji Fahrul Reza Amari, MA. Muhammad Lazim, SPDI. Ahmad Barir, MSI. Suharto, SE. Upacara akan segera dimulai. Upacara Hari Santri Nasional Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Tidak semak, gerak. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 siap dilaksanakan.
Siap, lanjutkan. Penghormatan bendera merah putih diiringi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diikuti seluruh peserta upacara. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Dilanjutkan menyanyikan lagu Subhanul Waton. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan dan syuhada kita yang telah mendahului kita,
Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Bismillah. Iya kan. Allah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabat kami ASN, CFP, CFU di KUA Kecamatan Gubeng, sahabat kami Bapak Ibu penyuluh non PNS se-Kecamatan Gubeng,
Bapak Ibu pengasuh TPQ dan anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih dalam lindungan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita di pagi ini. Tidak ada lain, kegiatan kita di pagi ini adalah untuk mengenang momentum 77 tahun yang lalu di tanggal yang sama, yakni tanggal 22 Oktober 1945, dicanangkan satu konsep yang telah diambil oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim, yakni yang namanya resolusi jihad. Tentu ini adalah untuk menghalau, untuk menghadang pasukan penjajah yang ingin mengambil kembali kedaulatan bangsa kita. Mafhum bagi kita semua sebagai umat Islam, jihad itu adalah sesuatu yang suci. Jihad adalah sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan jihad adalah amalan yang utama setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini banyak yang salah di dalam memahami konsep jihad ini. Sehingga banyak kelompok-kelompok, oknum-oknum yang mengaku sebagai pelaku jihad. Tapi sayang, jihadnya sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW yang telah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab-kitabnya dan telah dicanangkan oleh junjungan kita, oleh panutan kita, Mbah Hashim dalam resolusi jihadnya pada 77 tahun yang lalu. Kalau kita membahas masalah jihad ini, jelas bahwa jihad adalah bazlul juhdi li'i'la'i kalimatillah. Mengupayakan segala daya dan upaya kita dengan satu tujuan, li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya masalah jihad ini, kalau kita lihat, tidak satupun ulama yang menulis tentang fikih melewatkan bab yang maha penting ini. Dalam semua mazhab. Kita lihat misalnya Imam Nawawi, beliau adalah tokoh dalam fikih Syafi'i, dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau menuliskan masalah jihad ini. Imam Al-Bahwati, yang kita kenal sebagai tokoh dalam fikih Hanafi, dalam kitabnya Kasyaful Qina, beliau pun juga menulis masalah jihad. Siapa lagi? Dalam fikih Hambali misalnya, kita kenal Ibnu Qudamah, dalam kitabnya Al-Mughni, beliau pun juga menuliskan masalah jihad. Namun yang patut kita acungi jempol adalah semua ulama-ulama yang menuliskan masalah jihad itu semuanya sepakat membuka masalah jihad ini dengan satu bab khusus yang namanya bab dakwah. Bab dakwah. Dakwah adalah ajakan. Ajakan untuk melakukan kebaikan dan ajakan untuk meninggalkan kebatilan. Oleh sebab itu konsep dakwah itu adalah menyampaikan. Sebatas mujahid adalah menyampaikan. Dai adalah menyampaikan. Masalah yang disampaikan ini diikuti atau tidak, ini kaitannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad saya katakan, beliau gagal untuk mengajak pamannya Abu Thalib memeluk agama Islam. Sebab apa? Ketika beliau kesal, ada kekesalan beliau ini, mengapa pamannya yang diajak setiap saat untuk masuk di dalam agama Islam ini tidak mau? Datang malaikat menyampaikan wahyu Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu ngasih hidayah kepada pamanmu yang kau cintai itu. Sebab masalah hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang menentukan kepada siapa yang akan ngasih hidayah. Ini konsep jihad yang sama yang dijelaskan oleh Nabi, dilanjutkan oleh penulis-penulis kitab yang ada, dan dicanangkan 77 tahun yang lalu oleh Mbah Hashim. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita pahamkan konsep jihad ini kepada anak-anak kita yang ada di TPI. Jihad tidak hanya melakukan pengeboman di mana saja tanpa pandang bulu. Bahkan kita ingat ketika Nabi menjalankan satu pasukan, apa yang beliau pesankan? La taqtulu imra'atan, wa la taqtulu auladan, wa la taqtulu faniyan, wa la taqla'u syajaratan, kata Nabi. Jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh yang sudah tua. Bahkan lingkungan dijaga oleh beliau. Jangan sekali-kali engkau mencabut pohon. Ini konsep jihad yang sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mbah Hashim, yang mestinya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bisa mencontoh jihad yang telah dicanangkan oleh Mbah Hashim ini di dalam kehidupan kita ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Astaghfirullahaladzim bi'aunillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji bagi-Mu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon. Kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami tengah berkumpul melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022. Ridhoilah kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang, seperti santri dan ulama kami sebelumnya. Semangat dalam menegakkan agama-Mu, semangat dalam membela tanah air tercinta. Ya Allah yang Maha Pemersatu, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jadikanlah kami satu dalam cinta yang kasih sayang kepadamu. Jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang aman, negeri yang tentram,
untuk kami tinggal dan beribadah kepadamu setiap saat. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. Terima kasih. Santri Kecamatan Gubeng. Santri Kecamatan Gubeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santriwati Kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.